Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 11 yang beranggotakan saya sendiri, Dery Irawan, dan satu lagi rekan saya, Susi Isnaini. Di sini kami akan mempresentasikan tentang film Annelida. Ke depan kami akan membahas tentang 6 pokok bahasan. Yang pertama yaitu tentang pengertian Annelida. Yang kedua tentang reproduksi Annelida, yang ketiga tentang ciri-ciri Annelida, yang keempat tentang sistem organ Annelida, yang kelima tentang klasifikasi Annelida, dan yang keenam tentang peranan Annelida. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian Annelida, cara reproduksi Annelida, dan ciri-ciri Annelida. Pengertian Annelida. Annelida adalah kelompok hewan dengan bentuk tubuh seperti susunan cincin, gelang-gelang atau ruas-ruas. Istilah kata Annelida berasal dari bahasa Yunani, dari kata annulus yang berarti cincin, dan oidos yang berarti bentuk. Annelida adalah cacing dengan tubuh bersegmen, tripoblastik, dan rongga tubuhnya sejati atau biasa disebut dengan hewan selomata, dan bernapas melalui kulitnya. Terdapat sekitar 15.000 spesies Annelida dengan panjang tubuh mulai dari 1 mm sampai 3 meter. Filum Annelida hidup di air tawar, air laut, dan air tanah. Umumnya, Annelida hidup secara bebas, meskipun ada yang bersifat parasit. Yang selanjutnya tentang reproduksi Annelida. Reproduksi Annelida terjadi secara seksual dan aseksual. Reproduksi secara aseksual dengan cara fragmentasi atau pemutusan sebagian tubuhnya. Tapi sebagian besar Annelida bereproduksi secara seksual. Walaupun cacing bersifat hermaprodit, tetapi individu tetap melakukan perkawinan silang dengan cara saling mempertukarkan sperma untuk membuahi sel telur pasangannya. Yang selanjutnya yaitu tentang ciri-ciri Annelida. Yang pertama, Annelida ini memiliki tubuh bersegmen atau berruas-ruas yang mirip dengan cincin dan memiliki otot. Yang kedua, Annelida ini bersifat tripoblastik atau selomata, simetri bilateral, dan mata meri. Yang ketiga, Annelida ini mempunyai sistem pencernaan yang sempurna, meliputi mulut, kerongkongan, perut otot, tembolok, usus, dan anus. Yang keempat, tubuhnya dilapisi dengan kutikula tipis dan lembab. Yang kelima, sistem respirasi melalui permukaan kulit dan berlangsung difusi. Yang keenam, sistem sarafnya berupa ganglion, otak, dan tali syaraf yang tersusun dari tangga tali. Yang ketujuh, sistem peredaran darah Annelida adalah tertutup dengan tersusun dari pembuluh darah yang mempunyai hemoglobin. Yang kedelapan, sistem ekskresinya berupa nefrida atau nefrostom. Yang kesembilan, sifat kelamin Annelida adalah hermaprodit. Jadi reproduksi secara generatif dengan cara konjugasi dan secara vegetatif dengan cara fragmentasi atau generasi. Sistem organ Annelida. Yang pertama itu sistem peredaran darah pada Annelida. Annelida mempunyai sistem peredaran darah tertutup dan pada pembuluh darah mengandung hemoglobin sehingga darahnya berwarna merah. Adapun fungsi dari pembuluh darah tersebut pada Annelida yaitu untuk menghantarkan nutrisi dan oksigen ke seluruh tubuh. Di bagian kulit terdapat sejumlah pembuluh darah yang kecil karena bernapas melalui kulit. Yang kedua yaitu sistem pernafasan. Sistem pernafasan pada Annelida dalam sistem pernafasan berlangsung di seluruh bagian kulit permukaan tubuhnya. Tetapi ada sumber yang menyatakan bahwa sistem pernafasan pada Annelida yaitu dengan melalui insang. Yang ketiga yaitu sistem pencernaan Annelida. Annelida mempunyai sistem pencernaan yang sangat lengkap yang terdiri dari mulut, faring, esofagus, usus, dan anus. Yang ketiga yaitu sistem ekskresi pada Annelida. Annelida mempunyai organ ekskresi berupa nefridia, yaitu organ ekskresi yang merupakan saluran. Ada juga nefrostom, yaitu corong bersila dalam tubuh, dan nefrotor, yaitu pori tubuh tempat kotoran keluar. Setiap segmen mempunyai organ ekskresinya masing-masing. Selanjutnya yaitu
Sistem reproduksi Annelida. Annelida mempunyai sebuah sistem perkembangan secara seksual. 1. Annelida memiliki 2 alat kelamin, yaitu jantan dan betina, atau bisa dinamakan dengan hermafrodit. Tetapi reproduksi secara aseksual tetap membutuhkan 2 individu yang mengatur dirinya itu sedemikian rupa sehingga dapat menukarkan spermanya. Lalu dari hasil sperma tersebut akan dilepas dari kepala cacing, tinggal dan berkembang dalam tanah tersebut. Sebagian Annelida bereproduksi secara aseksual dengan fragmentasinya diikuti juga dengan regenerasi. Selanjutnya yaitu peranan Annelida. Peranan Annelida juga ada yang menguntungkan atau bermanfaat, dan juga ada yang merugikan. Contoh yang menguntungkan bagi manusia yaitu peranan Annelida dapat dijadikan makanan karena cacing mempunyai sumber protein yang berpotensi dimasukkan sebagai bahan makanan manusia, seperti halnya daging, sapi, dan ayam. Dan juga bisa digunakan untuk bahan baku ternak karena mempunyai kandungan protein, lemak, dan mineral yang sangat tinggi. Cacing tanah dimanfaatkan sebagai makanan ternak, misalnya itu untuk pakan pada unggas, udang, kodok, dan ikan, dan sejenisnya, dan lain-lain. Bahan baku obat-obatan. Cacing tanah juga bisa digunakan dengan dijadikan untuk pengobatan tradisional, karena cacing tanah dipercaya bisa meredahkan demam, menurunkan tekanan darah, menyembuhkan bronkitis, reumatik, sendi, sakit gigi, dan tipes. Bahan baku kosmetik. Ada juga bahan baku kosmetik. Jadi cacing itu bisa diperoleh atau dipergunakan untuk diolah dijadikan bahan baku kosmetik. Cacing tanah diolah untuk dipakai sebagai pelembab kulit dan bahan baku pembuatan lipstik. Lintah dipakai untuk membersihkan nanah pada luka yang sudah terinfeksi. Hirudin bermanfaat menyimpan darah untuk keperluan transfusi darah. Peranan Annelida yang merugikan. Adapun peranannya yaitu menimbulkan penyakit cacing pita, cacing darah, cacing hati, cacing perut, cacing kremi, cacing tambang, dan cacing filaria. Cacing juga bisa menyebabkan anemia seperti cacing darah, cacing tambang, pancet, dan lintah. Klasifikasi Annelida. Klasifikasi Annelida itu dibagi menjadi 3. Yang pertama itu Polychaeta. Polychaeta adalah kata yang berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari 2 kata, yaitu poly yang berarti banyak dan chaeta yang berarti rambut. Sehingga Polychaeta itu adalah kelas dengan rambut paling banyak di filum Annelida. Polychaeta juga mempunyai bagian tubuh yang terdiri dari kepala, mata, dan sensor palpus. Sedangkan hidupnya yaitu biasanya terdapat pada air. Contohnya itu pada Eunice viridis, yaitu cacing palolo. Cacing ini juga bisa digunakan sebagai bahan makanan. Yang kedua itu ada Oligochaeta. Oligochaeta berasal dari bahasa Yunani, dari kata oligo yang berarti sedikit dan chaeta yang berarti rambut. Kelas Oligochaeta merupakan kelas filum Annelida yang mempunyai sedikit rambut. Adapun banyak dari Oligochaeta yang hidupnya di dalam tanah dan tempat lembab, tetapi ada juga yang hidup di air karena mempunyai sedikit rambut, atau bisa disebut juga dengan seta. Oligochaeta tidak mempunyai
parapodia sehingga kepalanya kecil dan tidak memiliki alat peraba. Oligochaeta juga tidak memiliki bintik pada mata. Pada lapisan kulit terdapat bagian saraf dengan fungsinya untuk menerima rangsangan. Contohnya itu seperti Moniligaster houtenil, yaitu cacing tanah Sumatera. Yang ketiga itu ada Hirudenia. Hirudenia adalah kelas filum Annelida yang tidak mempunyai seta atau rambut dan tidak memiliki parapodium di tubuhnya. Tubuh Hirudenia yang pipih dengan ujung depan serta di bagian belakang sedikit runcing. Pada segmennya awal dan akhir terdapat alat penghisap. Itu berfungsi dalam pergerakan dan pada saat menempel. Gabungan dari alat penghisap dan kontraksi serta relaksasi otot dalam mekanisme pergerakan dari Hirudenia. Kebanyakan dari Hirudenia adalah ekstoparasit yang sering didapati di permukaan luar inangnya. Ukurannya kira-kira dari 1 sampai 30 cm karena ukurannya yang sangat beragam. Jadi tidak semuanya Hirudenia itu dengan ukuran yang sama. Contohnya itu Haemodypso zeilanici atau bisa disebut juga dengan pacet. Hidupnya itu di darat, di tempat-tempat yang lembab dan menempel pada dedaunan.